hari ini prakteknya itu adalah fungsi layer untuk menggabungkan beberapa gambar dalam proses pembuatan misalnya, dalam proses pembuatan poster. Jadi yang akan kita bahas itu adalah fungsi layer untuk menggabungkan beberapa gambar dalam proses pembuatan poster. Cara menggabungkan beberapa gambar itu adalah sebagai berikut ya. Langkah-langkah ya, saya jelaskan di sini. Langkah-langkah dalam proses menggabungkan ya, menggabungkan beberapa gambar adalah sebagai berikut. Ini saya koreksi aja dikit. Sudah siap? Sudah ditutup semuanya dokumennya? Sudah ditutup semuanya? Sudah, Pak. Nah, silakan kalian membuat dokumen baru. Jadi, silakan kalian membuat dokumen baru dengan mengakses menu file, kemudian new ya. Pilih menu file, kemudian new. Nah, di sini pilihannya itu adalah, opsinya itu adalah print. Ukurannya itu adalah A4. Namanya kalian beri ya. Tampilan di laptop saya kalau dibuka file new document berbeda Pak dengan tampilan di laptop. Isinya apa? Page size-nya apa page size-nya di situ? Apa ya Pak namanya? Di page size. Page size itu ada apa? Ada international paper nggak? Kayak gini Pak, saya juga bisa mengerti. Coba kayak apa? Bentar, kayak apa? Ini Pak. Oh, itu yang atasnya itu di bawah nama itu ada diklik coba, ada pilihan international paper nggak? Yang mana Pak, yang ini? Yang di bawahnya itu ada international paper nggak? Ya, jadi, itu betul. Adanya apa aja? Size, ada width, height. Enggak, yang warna biru itu, yang warna biru. Warna biru. International paper, foto. Ya, pilihannya yang international paper. Oh, sudah Pak. Sudah. Pilihannya sudah international paper, sudah? Sudah. Nah, setelah international paper ada A4 tidak? Ada. Nah, pilihannya yang A4, sudah? Sudah. Nah, resolusinya itu diganti ke 150. Resolusinya PPI ya, pixel per inch. Diketik aja 150. Kemudian pilih OK. Jelas? Jelas, Pak. Dah, kemudian OK. Sudah ya? Sudah. Ini kita beri nama poster ya. Kita beri nama poster. Terus kemudian ini kita isi 150. Kemudian OK. Create ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cara membuatnya sudah mengerti? Cara membuat dokumennya? Mengerti, Pak. Kemudian yang kedua, membuka gambar yang dibutuhkan atau paper texture. Saya kan sudah mengirimkan paper texture kan ke kalian kan? Sudah mengirimkan belum? Ada file paper texture tidak? Ada file paper texture tidak? Ada, Pak. Ada. Jadi kita membuka gambar yang dibutuhkan, misalnya yang paper texture ya. Nah, bagaimana caranya? Pilih menu file, kemudian open. Jadi pilih menu file, kemudian open. Pilih paper texture atau gambar yang dibutuhkan, kemudian open ya. Pilih file gambar yang akan dibuka, kemudian pilih open. Sudah? Sudah terbuka? Yang nomor 2, jadi di sini ada 2 ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita, kalau misalnya kita bekerja dengan 2 dokumen, berarti kalian pilih akses menu window, arrange style. Jadi kalau misalnya kita bekerja dengan
dua dokumen, ya, kita pilihkannya itu adalah pilih menu window, range, kemudian pilihannya itu adalah style. Window, range, style. Jadi pilihannya itu pilih menu window, kemudian range, kemudian pilih style. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Nah, kemudian aktifkan move tool ya. Kita aktifkan move tool. Jadi fungsi move tool itu adalah untuk untuk memindahkan ya. Fungsinya itu adalah untuk memindahkan gambar dari satu posisi ke posisi lain. Jadi fungsinya ya, fungsi move tool. Ulangi lagi. Fungsi move tool adalah untuk memindahkan gambar dari satu posisi ke posisi lain dalam satu dokumen ya, satu dokumen, atau dari satu dokumen ke dokumen lain. Nah, ini kita akan menggunakan fungsi yang ini nih, memindahkan dari satu dokumen ke dokumen lain. Kita gunakan move tool, ini saya tarik aja ke kiri, ke poster ya. Saya aktifkan, gitu ya, saya pindahkan. Paham sampai di sini? Biasakan tutup gambar ya kalau sudah dipindahkan. Nah, ini kita pindahkan posisinya supaya tepat. Sampai di sini jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas. Ini sama dengan yang tadi ya. Kemudian itu adalah memperbesar dan memperkecil gambar. Nah, ini akan saya ulang lagi nih. Jadi ada kalanya itu dalam proses memasukkan gambar dari satu dokumen ke dokumen lain ini, dari sisi ukuran itu kurang sesuai komposisinya, sehingga kita perlu memperbesar atau memperkecil sesuai kebutuhan. Caranya sudah saya jelaskan tadi. Jadi pastikan layer satunya itu aktif. Kemudian pilih menu edit, transform, kemudian pilih scale. Nah, lakukan proses pembesaran seperti ini. Paham ya sampai sini, kemudian di checklist. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Jadi pastikan layer satunya itu yang akan dibesarkan ya. Jadi pastikan layer satu aktif, kemudian pilih menu edit, transform scale. Tarik dari sudut bounding box sambil tekan tombol shift. Pilih tanda checklist atau tekan tombol enter di keyboard untuk mengeksekusi. Nah, selanjutnya yang D. Selanjutnya yang D, coba yang D. Jadi kita setelah mengerjakan gambar yang satu sudah, kita mengerjakan gambar kedua. Kita akan membuat efek-efek seperti ini nih. Kalau kalian lihat di belakang ini kan ada efek gedung ya. Lihat nggak efek gedungnya? Lihat, Pak. Lihat. Jadi ini efeknya itu nanti menggunakan tekniknya itu adalah teknik multiply. Nanti akan saya jelaskan. Efeknya itu efek multiply. Kita buka gambar yang dibutuhkan. Misalnya gambarnya itu adalah gambar stadium. File, open, kita buka tuh misalnya gambar stadium ya misalnya. Ini saya save aja deh ini gambar ini buat referensi kalian ya. Save image as, ini saya simpan di referensi. Save. Dah, kemudian yang berikutnya itu adalah kita buka menu yang stadium ya. Kita buka yang stadium. Jadi sebagai contoh kita membutuhkan gambar stadium yang sudah kita download di browser atau hard disk ya, dengan cara membukanya itu sebagai berikut. Pilih menu file, kemudian open, sehingga sudah terbuka dokumen gambar sebagai berikut. Nah, selalu ketika kita bekerja dengan dua dokumen atau lebih,
sebaiknya kita harus mengatur ruang kerja dengan mengakses menu, window, arrange, pilihannya tile. Nah, aktifkan move tool, kemudian pindahkan ke arah kiri. Setelah dipindahkan, kemudian kita tutup. Ini kan caranya sama. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, bentar. Ini kayaknya biar lebih afdol, saya pilih warna ini yang sama deh. Bentar ya. City landscape. Sebentar tunggu ya, saya download dulu. Kok ini nggak mau? Nggak mau. Sebentar ya, tunggu sebentar. Landscape biar kalian Oke, silahkan kalian download lagi gambarnya ya. Silahkan kalian download lagi gambar yang saya kirimkan ke berupa City Landscape Open. Udah, silahkan kalian download lagi. Oke, kita masih ke background ini ya. Kita masih ke background ini. Kemudian, jika kita bekerja dengan dua dokumen, gambar atau lebih, sebaiknya kita mengatur ruang kerja dengan cara akses menu window, arrange style. Ini sudah. Kemudian aktifkan move tool, pindahkan gambar stadium ke dokumen poster. Yang keenam, tutup dokumen gambar yang sudah dipindahkan agar kerja komputer lebih ringan. Kemudian yang ketujuh, jika dari komposisi ukuran gambar itu kurang sesuai, lakukan proses transformasi gambar sesuai kebutuhan. Pada kasus ini kita butuh transformasinya apa kalau di sini? Kira-kira apa? Butuh transformasinya apa nih? Perbesar perkecil ya, Kak? Iya, betul. Jadi kita pilih menu edit, kemudian transform, kemudian scale. Kita perbesar ya. Kita perbesar seperti ini. Ya. Kemudian di checklist. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, kita akan masuk ke bagaimana caranya kita menyesuaikan warna stadium dengan warna paper background agar tidak terlalu kontras. Jadi, menyesuaikan warna stadium dengan warna paper background agar tidak terlalu kontras. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini nih, kita lihat di sini itu kan paper background-nya kan warnanya coklat ya. Warnanya coklat. Terus kemudian yang di sini terlihat warnanya itu hitam dan hijau, nggak nyambung gitu ya. Nah, bagaimana supaya terblend ya atau tercampur dengan background yang ada di belakangnya. Nah, ini prosesnya yang harus kalian lakukan. Pertama, kita aktifkan layer 2 ya. Kita aktifkan layer 2. Sudah diaktifkan layer 2 atau layer stadionnya. Kemudian akses menu image, adjustment, hue and situation. Image, adjustment, pilihannya itu adalah
hue and saturation. Sudah belum? Image adjustment, hue and saturation. Sudah? Image adjustment, hue and saturation. Sudah belum? Sudah, Pak. Nah, kemudian setelah image adjustment, hue and saturation, ini kalian tarik saturasinya itu ke arah kiri, sehingga dia tampaknya itu adalah hitam putih. Setelah ditarik ke sebelah kiri, lightness-nya itu dinaikkan. Nah, kira-kira seperti ini. Sampai di sini jelas? Sampai di sini paham? Paham, Pak. Nah, kemudian oke, kalau sudah di oke. Nah, pada layer 2, perhatikan, normalnya itu kalian ganti ke multiply, sehingga kalian akan memperoleh seperti contoh seperti ini nih. Ya, mana nih? Akan memperoleh seperti ini nih. Ya, paham? Saya terima telepon dulu sebentar ya. Bentar. Ya, jadi kita ganti mode blendingnya itu menjadi multiply. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham tidak? Paham, Pak. Paham ya. Nah, sekarang yang F ya. Kalau kita lihat kan ini jadi tidak bagus karena seolah-olah tuh dia memiliki pembatas nih ya. Ini kan seperti ada pembatas antara bagian atas dengan bagian bawah nih kan. Seolah-olah ada pembatas. Nah, bagaimana caranya kita menghilangkan pembatas ini? Cara menghilangkan pembatas ini itu bagaimana? Nah, ini nanti kita belajar sedikit-sedikit ya, mulai basic penggunaan masking. Menghapus pembatas dengan menggunakan masking. Yang harus kita lakukan itu pertama itu adalah aktifkan layer 2 ya pada layer palette. Jadi kalau kita lihat di sini, layer 2-nya itu saya aktifkan nih. Layer 2-nya diaktifkan. Layer 2-nya diaktifkan pada layer palette. Kemudian klik tombol add layer mask. Di sini, klik tombol add layer mask. Sudah belum? Klik tombol add layer mask. Sudah? Klik tombol add layer mask. Tombol add layer mask itu kira-kira yang ini nih. Kalau kalian perhatikan pada gambar, yang saya kasih lingkaran kecil nih di bawah, warna merah. Sudah kelihatan belum? Klik tombol add layer mask. Sudah kelihatan belum?
Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Jadi klik tombol Add Layer Mask, sehingga muncul ada 2 kotak nih. Sehingga ada muncul 2 kotak pada layer 2 yang saya kasih lingkaran. Kemudian yang ketiga kalian aktifkan gradient tool atau tekan tombol G pada keyboard. Jadi aktifkan gradient tool atau tekan tombol G pada